Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu deteksi expression, umur, dan gender. Baik, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Sindika Septriani Hersa dengan akhiran NIM 001. Selanjutnya ada Lusoni Sintiari dengan akhiran NIM 010 dan ada Ahmad Rifki dengan akhiran NIM 012. Oke. Jadi di sini saya menggunakan toolsnya yaitu Visual Studio Code dengan menggunakan TensorFlow dan JSON. Oke, di sini saya memiliki beberapa models, di mana models itu berisi gender, usia dan gender, serta face expression. Dan saya juga mengambil dari MTCNN atau model Wix-nya. Oke, di sini terdapat indeks HTML, di mana indeks HTML ini merupakan kode yang akan ke direct untuk pemanggilan dari script face API min JSON-nya. Pada bagian ini terdapat script API min JSON yang merupakan implementasi sebuah modul atau pustaka JavaScript yang menggunakan pola desain CommonJS atau AMD yang berguna untuk mengekspor fungsi atau objek. Jadi tujuan di kode ini adalah untuk mengekspor fungsi atau objek yang terkait dengan deteksi wajah dengan menggunakan teknik ekspor yang sesuai dengan lingkungan eksekusi JavaScript. Jadi untuk codingannya ada seperti ini. Nah, lebih spesifiknya, kode ini mengimplementasikan sebuah fungsi yang menerima argumen T dan E. Nah, jadi fungsi ini melakukan pengecekan terhadap lingkungan eksekusi JavaScript untuk menentukan cara yang tepat untuk mengekspor fungsi atau objek yang terkait dengan deteksi wajah. Jika kode ini dieksekusi dalam lingkungan CommonJS, misalnya dalam Node.js, fungsi E ini akan dipanggil dengan argumen export untuk mengekspor fungsi atau objek yang berkaitan dengan deteksi wajah. Nah, jika kode ini dieksekusi dalam lingkungan AMD, misalnya dalam pengembangan web, atau fungsi E akan dipanggil dengan argumen define untuk mengekspor fungsi atau objek tersebut. Jika tidak ada lingkungan eksekusi yang sesuai ditemukan, fungsi atau objek yang terkait dengan deteksi wajah akan diekspor ke dalam variabel face API pada objek global atau dis. Nah, dengan menggunakan kode ini, kita dapat mengimpor atau menggunakan fungsi serta objek yang terkait dengan deteksi wajah di tempat lain dalam aplikasi JavaScript kita. Kemudian kita balik lagi ke indeks HTML. Nah, di sini juga ada script pemanggilan script dari sumber script.js. Nah, pada bagian ini dia akan memanggil fungsi model. Jadi mengizinkan kamera atau mengizinkan kode tersebut untuk membaca beberapa model yang sudah kita berikan tadi di bagian sini. Nah, jadi bagian sini ada beberapa model yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, salah satunya di sini ada face expression. Nah, pada bagian face expression ini sudah terdapat weak, skill, dan typo dari data yang sudah dieksekusi. Kemudian ada bagian X gender yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rifki, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan
codingan dari EdgeGender. Mungkin bisa ke depanin sih, ke paling depan biar nggak di belakang. Jadi di sini ada weight, ada name, ada shape, data type, dan quantitation. Jadi code ini menggambarkan bobot-bobot yang terdiri dari matriks filter yang digunakan dalam berbagai lapisan. Setiap bobot ini memiliki beberapa atribut seperti nama, bentuk, tipe data, dan dalam beberapa kasus informasi tentang quantization. Kuantitasi ini mengacu pada teknik pengurangan presisi data numerik untuk mengurangi kebutuhan penyimpanan dan komputasi yang lebih rendah, yang dimana code ini itu memberikan informasi tentang bobot-bobot yang digunakan dalam berbagai lapisan seperti konvolasi, pengurangan, ekspansi, dan lapisan-lapisan lainnya. Mungkin bisa ke tengahin lagi sih. Dipinggirin lagi. Nah ini ada min, ke tengahin lagi yang tadi ada minnya. Ini ada min yang dimana untuk mengurangi presisi data numerik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rifki atas penjelasannya terkait JSON dari kode EdgeGender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia terkait face expression atau ekspresi dari wajah. Ada Sonia, disilakan. Baik. Baik, terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi pada codingan yang telah di share screen. Bisa ditunjukkan codingannya. Oke, jadi di codingan ini adapun fungsi yang diberikan adalah di mana terdapat daftar berat atau weight dari suatu model. Jadi pada setiap entry itu di dalamnya berisi daftar yang mempresentasikan bobot dari lapisan-lapisan yang terkait dengan model-model pada code ini. Nah, setiap entry itu berisikan sebuah informasi seperti nama, bentuk, tipe data, dan informasi kuantitasi yang diberikan. Misalnya seperti entry dengan nama kon 32 bla 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 yang memiliki untuk bentuk 7,7
3,32 ini menunjukkan bahwa lapisan konvolusi ini memiliki filter dengan ukuran 7 kali 7,3 saluran input dan 32 saluran output. Bobot tersebut disimpan dalam tipe data float 32. Nah, informasi yang diberikan dalam entry-entry ini menunjukkan bahwa bobot-bobot ini telah dikuantisasi dalam tipe data non-float, di mana dengan skala dan nilai minimum yang spesifik, di mana informasi ini membantu dan mengompresi bobot-bobot dan mengurangi kebutuhan penyimpanan dan komputasi yang diperlukan oleh models. Jadi dengan menggunakan informasi dari daftar ini, kita dapat memuat bobot-bobot ini ke dalam model yang relevan untuk melakukan operasi komputasi yang diperlukan seperti konvolasi pada data yang tidak sesuai atau sesuai. Oke, jadi itu aja penjelasan dari saya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan terkait best expression dari Sonia. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan codingannya. Di sini saya memakai plugin yaitu Go Live yang akan ke direct langsung ke browser kita. Belum. Baru. Baik, untuk share screen dari kameranya mungkin saya akan memberikan sebuah video karena dari kamera Jimmy dan kamera bawaan itu tidak bisa menjalankan 2 kali sekaligus. Nanti bakal saya berikan sebuah video yang akan memperlihatkan bahwa codingan tadi sudah berjalan dengan benar dan dapat mendeteksi beberapa persen dari ekspresi gender serta usia orang. Oke, untuk itu saya akan tutup Zoom meeting ini. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi. Terima kasih. Diam, Rip. Baik, jadi untuk demo project kami terkait mata kuliah workshop di sini sudah terdeteksi ada gender, usia, serta ekspresi dari wajah itu sendiri yang bisa dideteksi lebih dari 1 orang. Di situ terdapat ekspresi wajah natural dengan skala 0,90%, kemudian ada umur, di situ masih menyesuaikan dengan objek yang dideteksi, kemudian di situ juga sudah terbaca ada gender female atau cewek, kemudian ada cowok 1. Oke, sekian dari proyek presentasi kami terkait mata kuliah workshop. Saya tutup dengan terima kasih.